Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Maaf Juicy, aku terlalu banyak berpikir. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik selama kamu tidak mengkhianatiku. Sutiaran kemudian berkata kepada pria yang berlutut di lantai, kamu bisa pergi, tabib istana, dan rawat permaisuri. Pastikan ini berjalan baik. Ya, yang mulia, kata tabib istana dengan hormat. Yakinlah yang mulia, aku telah memeriksa tubuh permaisuri berkali-kali. Dia sangat sehat, dan hari ini adalah waktu yang paling tepat baginya untuk hamil. Aku lebih dari 90% yakin bahwa aku dapat membantu permaisuri hamil. Tabib istana hanya berbicara dengan jujur, tapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa kalimat terakhirnya terdengar samar-samar ambigu dan mata Sutiantran berkedip-kedip membunuh sebagai tanggapan. Tentu saja dari awal hingga akhir dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang ada hubungannya dengan ini untuk hidup. Pergilah, setelah selesai aku akan membalasmu dengan berat. Terima kasih yang mulia. Di sisi Juicy berada di ruangan yang sunyi. Dia berbaring di tempat tidur, hanya ditutupi oleh gaun putih bersih. Matanya sangat tenang, tapi itu terkesan dingin. Sutiantran. Juicy mengulangi nama itu terus-menerus di dalam hatinya. Sutiantran, aku belum salah menilaimu. Aku telah sangat setia kepadamu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Bagus, sangat bagus. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa cerdas dirimu, kamu tidak mengerti bahwa aku sudah siap untuk semua ini. Bagaimana aku bisa melahirkan anak untuk orang asing? Suara hangat tabib istana datang kepadanya. Apakah kamu siap permaisuri? Kamu mungkin merasakan beberapa rasa sakit sebentar. Baiklah tabib, kamu bisa mulai, jawab Juicy dengan jelas. Baiklah, tolong beri aku benih yang telah kamu siapkan. Tabib kekaisaran berbicara dengan hormat. Juicy mengangkat tangannya dan tabung logam kecil muncul di tengah telapak tangannya saat dia perlahan menyerahkannya ke dokter. Ada sedikit kelembutan pada ekspresi wajahnya pada saat ini dan nama Sutiantran secara bertahap menghilang dari benaknya, sementara nama lain menggantikannya. Di sisi Wo Yuhao, tinggi di langit malam, 4.500 meter, Wo Yuhao melayang diam-diam di udara. Dia sudah muncul sekali lagi di atap kamp tentara Kekaisaran Ryu. Dia dengan waspada mengamati kemah tentara di bawahnya. Pada saat yang sama ia mencoba merasakan bahaya apapun yang bisa muncul kapan saja. 4.500 meter. Aku bertanya-tanya apakah alat jiwa pengintai udara dari Kekaisaran Ryu masih bisa menemukanku. Wo Yuhao menyipitkan matanya sedikit saat dia mengulur waktu dengan tenang. Beberapa menit berlalu dengan cepat, tapi tidak ada yang terjadi di bawah. Cahaya merah yang dia temui malam sebelumnya tidak muncul. Senyum tipis perlahan muncul di sudut mulut Wo Yuhao. Matanya menatap sesuatu yang samar-samar terlihat di kejauhan. Awan yang melayang di udara. Dia mempertahankan posisi aslinya. Diam-diam menunggu sesuatu. Tiba-tiba bola kabut hitam turun dari langit tanpa peringatan dan menyelimuti posisinya. Wo Yuhao tampak sedikit terkejut ketika dia segera menghilangkan imitasi dan mengungkapkan dirinya di udara. Oh, aku pikir Mas Roh kuat mana lagi yang bisa melakukannya, tapi kau hanya anak kecil. Kau hanya seorang sage jiwa dan kau berani memata-matai kamp tentara Kekaisaran Ryu. Suara serak yang tidak enak didengar tiba-tiba bergema. Dua bayangan hitam tiba-tiba muncul 50 meter jauhnya dari Wo Yuhao saat awan yang dia lihat menghilang. Awan kabut hitam menyerangnya dari segala arah dan mengelilingi Wo Yuhao, sementara dua bayangan hitam menatapnya dengan waspada. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 cincin jiwa hitam bersinar pada orang yang berbicara. Bayangan hitam lainnya yang tidak mengeluarkan suara memiliki kombinasi cincin roh yang lebih kuat. Dia memiliki 1 cincin roh kuning, 3 ungu, dan 5 hitam. Mereka berdua Feng Hao Doulo. Lebih jauh lagi aura yang keluar dari tubuh mereka
terasa sangat jahat dan sangat jahat. Mas Roh jahat. Huo Yuhao berseru kaget. Nah, tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk menyadari hal itu? Pria berkulit hitam yang berbicara melayang ke arah Huo Yuhao. Pria lainnya tidak mengeluarkan suara dari awal hingga akhir. Cahaya bersinar dari belakangnya, tapi cahaya ini berwarna hijau gelap dan mengembun menjadi kelabang besar dengan satu mata di dahinya yang berayun lembut di udara. Wajah Huo Yuhao benar-benar pucat. Wow, dua iblis Feng Hao Doulo. Feng Hao Doulo jahat adalah individu-individu menakutkan yang sebanding dengan Doulo transenden di dunia para mas roh. Huo Yuhao tampak benar ketakutan. Sudah terlambat untuk takut. Kami berdua tidak harus melakukan perjalanan ini jika kami tidak harus menangkapmu hidup-hidup. Baiklah, nah ikuti kami. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan masker roh pembalasan dendamku. Aku akan membiarkannya memakan rohmu sedikit demi sedikit. Dan perasaan itu tidak menyenangkan. Masker pembalasan dendam roh. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mendengar jiwa bela diri seperti itu sepertinya. Jiwa bela diri yang bermutasi dan itu pasti jiwa bela diri yang jahat. Dua senior, aku hanya pengintai yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Mengapa Anda berdua harus membuat masalah bagiku? Huo Yuhao memaksakan tawa saat dia berbicara. Hahaha. Nah, kau tidak perlu menghina kami dengan kata-kata. Apakah kau akan membiarkan kami menangkapmu tanpa melawan? Atau apakah kami harus bergerak padamu? Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa membiarkanmu menangkapku, tapi bisakah aku tahu gelarmu? Setidaknya, aku akan tahu di tangan siapa aku jatuh. Mas Roh jahat yang memiliki jiwa bela diri masker roh pembalasan atau topeng roh pembalasan berkata, tidak ada salahnya untuk memberitahumu, aku adalah menyamar Doulo, dan ini adalah Doulo Kelabang Surgawi. Oh, aku tidak berharap kita bertemu lagi pula. Kau adalah mata-mata. Suara yang familiar dapat didengar, dan itu berasal dari Feng Hao Doulo jahat lain yang belum berbicara sama sekali sampai saat ini. Dia tiba-tiba mengangkat kerudung hitam yang menutupi wajahnya dan menampakkan dirinya. Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit ketika dia melihatnya karena dia tahu Mas Roh jahat ini, dia adalah Master Aliansi Muswe. Dan dia tampaknya adalah penatua kedua Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao selalu berhati-hati dan itulah alasan mengapa dia akan selalu mengubah penampilannya bahkan ketika dia melakukan pengawasan udara. Namun, tampilan yang dia pilih untuk diambil adalah sama dengan identitasnya ketika dia berpartisipasi dalam turnamen rekayasa jiwa di kota bercahaya. Tang Wu, dia langsung dikenali oleh Nanggong Wan. Kita akhirnya bertemu lagi, Master Aliansi Nanggong, jawab Huo Yuhao, tetapi ekspresinya tampak jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Nanggong Wan menggertakkan gigi ketika melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao telah membantu Aliansi Muswe memenangkan kejuaraan selama turnamen rekayasa jiwa dan mengambil semua hadiahnya. Nanggong Wan siap menerimanya sebagai muridnya saat itu, tapi karena penampilan Huo Yuhao terlalu luar biasa dan terutama karena penujumannya, bahkan wakil pemimpin Gereja Roh Kudus memperhatikannya. Dia percaya bahwa Yuhao adalah putra suci Gereja Roh Kudus yang belum pernah muncul di dunia. Tapi siapa yang tahu bahwa Huo Yuhao akan segera menghilang setelah kompetisi dan mengambil logam langka yang tak hitung jumlahnya, jarum ilahi matahari bulan, dan peluru rem jiwa stasiun kelas 9 pada penghancuran. Jarum ilahi matahari bulan masih baik-baik saja karena itu memang hadiah dari Ye Yulin yang mengeluarkannya. Namun itu tidak mudah bagi Gereja Roh Kudus untuk mendapatkan peluru badai penghancuran, dan niat awalnya adalah untuk mendesak para insinyur jiwa untuk berupaya dalam kompetisi. Tapi Tang Wu alias Huo Yuhao menghilang ke udara selama kekacauan ledakan besar itu tanpa jejak. Setelah ledakan besar itu, Nanggong Wan berusaha keras untuk menemukannya, tapi bagaimana ia bisa menemukan Tang Wu? Sekarang dia telah bertemu dengan Tang Wu sekali lagi. Hari ini Nanggong Wan dapat mengetahui dari mana dia muncul, bahwa dia adalah seorang mata-mata. Selanjutnya, dia adalah mata-mata dari Kekaisaran Tianhun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wakil pemimpin bahkan memarahinya karena tidak dapat menemukan Tang Wu alias Huo Yuhao. Ya, sudah lama. Haruskah aku memanggilmu Tang Wu atau dengan nama lain? Nanggong Wan berkata dengan dingin.
Wo Yuhao tersenyum polos dan berkata, Anda bisa memanggilku Tang Wu. Tentu saja Yuhao tidak akan sebodoh itu untuk mengungkapkan identitasnya. Selain itu, dia bukan hanya instruksi jiwa ketika dia bertemu Nang Gongwan. Dia juga menampilkan dirinya sebagai mas roh jahat, ahli nujum. Baiklah Tang Wu, aku ingin melihat bagaimana kamu dapat melarikan diri kali ini. Nang Gongwan berkata dengan dingin. Wo Yuhao menyeringai dan berkata, Lari? Kenapa aku harus lari? Kalian berdua adalah orang-orang yang tidak boleh melarikan diri nanti. Apa? Topeng Dolo dan Kelabang Surgawi Dolo tertegun sejenak ketika bayangan hijau melesat ke arah mereka seperti hantu dari jauh. Butuh beberapa kedip mata baginya untuk tiba di samping Wo Yuhao. Bukankah itu Penatua Song? Wo Yuhao telah pergi pada saat yang sama dengan Penatua Song, tetapi mereka tidak pergi bersama. Wo Yuhao menarik perhatian alat jiwa pengintai dari darat di ketinggian 4.400 meter di langit, sementara Penatua Song mengawasinya dari ketinggian 6.000 meter. 6.000 meter adalah batas yang bisa dicapai oleh manusia, dan tidak ada yang bisa mencapai ketinggian itu. Selain Dolo Transcendent, alat jiwa pengintaian Kekaisaran Ryu tidak mungkin mencapai ketinggian itu, namun Wo Yuhao tidak menyangka akan bertemu dua setan jahat, dua Feng Hao Dolo jahat yang ingin menangkapnya hidup-hidup. Ini adalah kejutan yang tak terduga, tetapi menyenangkan. Jika dia bisa menangkap Feng Hao Dolo, akan jauh lebih mudah baginya untuk menemukan lokasi guru Tangya. Ekspresi Kelabang Surgawi Dolo dan Topeng Dolo membeku sedikit ketika Penatua Song muncul. Mereka tidak merasakan kehadiran individu yang kuat ini di sekitar mereka sebelumnya. Selanjutnya Penatua Song telah tiba terlalu cepat. Dia sudah di depan mereka ketika mereka melihatnya. Mereka tahu dari kecepatannya bahwa dia tidak diakan lagi adalah seorang Dolo Transcendent. Penatua Song melayang dengan tenang di udara, ekspresinya sangat casual dan polos. Tapi itu cukup untuk memberi dua tekanan besar pada mas roh jahat itu. Tidak bisa merasakan aura lawan adalah yang paling menakutkan bagi individu Feng Hao Dolo. Alasannya adalah karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Penatua Song telah turun dari atas, dan dengan kecepatannya dia pasti berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter. Itu bisa menyembunyikan auranya dengan seksama. Ya pastilah seorang Dolo Transcendent. Keuntungan dari Mas Roja tidak begitu jelas lagi pada tingkat Dolo Transcendent lebih jauh lagi. Para Mas Roja sendiri mengalami kesulitan menjadi Feng Hao Dolo, sementara menjadi Dolo Transcendent bahkan lebih menantang. Topeng Dolo berada di peringkat 91, sementara Nang Gongwan sedikit lebih kuat. Ia di peringkat 92. Mata Nang Gongwan menyipis sedikit, seperti cahaya perak yang intens bersinar darinya. Proyeksi kelabang raksasa di belakangnya tampak menjadi hidup ketika diputar, sementara 9 cincin roh berkedip samar. Aura mengerikan Topeng Dolo menjadi semakin padat, dan wajah manusia yang menakutkan itu terus maju ketika mencoba untuk menyelimuti Wo Yuhao dan Penatua Song. Penatua Song hanya berdiri di sana, namun dia tampak sangat santai karena dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Wo Yuhao tiba-tiba bergerak, dia mundur bukannya maju ke depan dan menghilang di belakang Penatua Song dengan cepat. Semua orang mulai bergerak bersama dan dua mas roh jahat segera membuat gerakan pada saat yang bersamaan dengan Wo Yuhao. Wajah manusia yang sangat besar di belakang Topeng Dolo tiba-tiba maju ke depan dan membayangi Wo Yuhao dan Penatua Song. Tangisan menyakitkan bergema di seluruh langit, sangat menakutkan. Cincin roh kedua, ketiga, dan keempat Topeng Dolo bersinar satu demi satu. Proyeksi itu begitu besar sehingga Nang Gongwan benar-benar diblokir di belakangnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.